Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Arfan dengan NIM 205111038 akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri yang berjudul Analisis Kecelakaan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Arteri Primer Kasus Jalan Maus Pati sampai Solo. Dikutip dari jurnal kasus Surakarta yang bernama Aditya Kurniawan dan Dinda Ayu Septiana dari Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Yang pertama, table of content. Itu ada yang terdiri dari pendahuluan, yang kedua metode dan penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Pendahuluan. Yang pertama dari wilayah Surakarta ada 20.266 unit, yaitu roda 2, bus 1.126 unit, dan truk 1.439 unit. Roda 4-nya 16.987 unit. Dengan bertambahnya pengguna sepeda motor, tingkat kecelakaannya lalu lintas meningkat dikarenakan kelalaian dan kurangnya kesadaran pengendara motor. Agar lebih berhati-hati di Indonesia, jumlah korban meninggalnya akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 120 jiwa per hari. Dan sebagian besar kasus terjadi pada pengendara sepeda motor. Faktor kecelakaan lalu lintas menurut WHO 2004. Yang pertama, human error, manusia. Yang kedua, machine error, kendaraan. Yang terakhir, road and environment error, jalan dan lingkungan. Faktor human error, definisinya, human error adalah keputusan atau perilaku manusia yang tidak tepat yang mengurangi atau berpotensi mengurangi efektivitas, keselamatan atau perform sistem. Penyebabnya human error, yaitu human error berasal dari perilaku pengendara maupun pengemudi di jalan raya, persepsi pola berlalu lintas, keterampilan mengendarai, perhatian, atau konsentrasi di jalan raya, masalah sosial maupun masalah emosi dari pengendara maupun pengemudi di jalan raya. Faktor lain dari human error yaitu usia. Yang pertama, usia. Faktor demografis usia menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi munculnya risiko kecelakaan dalam berkendara, baik pada negara maju maupun yang berkembang. Pengalamannya dapat meningkatkan risiko kecelakaan karena pengalaman dalam berkendara mengarahkan pada sejauh mana tingkat kemampuan pengendara di dalam menguasai kendaraannya, baik ketika dalam kondisi yang biasa maupun dalam kondisi tiba-tiba yang membutuhkan respon secara cepat. Pengertian lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia, serta kerugian harta benda. Faktor lalu lintas. Saya sebutkan di sini ada 8 faktor lalu lintas yang sering terjadi. Dan yang pertama, tidak dapat menguasai kendaraan. Yang kedua, kurangnya hati-hati ketika berbelok. Ketiga, kurang hati-hati ketika menyeberang. 4, mendahului tidak hati-hati secara tiba-tiba, tidak melihat ke depannya dahulu. Yang kelima, berada di jalur yang salah. Contohnya jalur busway atau bagaimana. Yang keenam, melanggar lampu merah. Ketujuh, karambol. Yang ke-8, microslip atau tidur sekejap. Inilah hasil rekapitulasi keseluruhan AR, BKA, dan UCL. Dan sumber ini, pengolahan data ini di tahun 2015. Ya, di bagian Kabupaten Solo, Surakarta, ada di desa yang pertama Malang, yang kedua desa Mandren, ketiga desa Karangrejo atau desa Glodok, yang keempat desa Prampelan, kelima desa Marun, yang keenam desa Balu. Kebiasaan berkendara berdasarkan usia. Yang kedua, pengalaman berkendara. Ketiga, jumlah tingkat kecelakaan yang dialami. Ya, usia. Umur pengemudi dikelompokkan berdasarkan kelompok umur menurut Departemen Kesehatan tahun 2009. Ya, untuk remaja akhir 17 sampai 25 tahun,
yang dewasa awal 26 tahun sampai 35 tahun, dan yang dewasa akhir yang berlanjut lebih dari 35 tahun. Sebanyak 62 dan 24 orang responden memiliki tingkat pelanggaran yang sama. Usia ini memiliki karakteristik mudah terbawa emosi, sehingga berpengaruh terhadap tingkah laku pengemudi di jalan raya dan diperkuat lagi oleh budaya disiplin masyarakat yang sangat rendah untuk mengikuti aturan lalu lintas, memiliki rata-rata 77,52% dan 79,38%. Itu yang remaja akhir dan dewasa awal. Berikutnya untuk usia yang dewasa akhir atau lebih dari 35 tahun, yaitu sebanyak 14 orang responden memiliki tingkat pelanggaran yang signifikan lebih rendah, memiliki rata-rata 69,79%. Ya, kebiasaan berkendara dan jumlah kendaraan. Berdasarkan hasil uji korelasi menggunakan SPSS, didapatkan nilai korelasi rendah antara pelanggaran lalu lintas dengan tingkat kecelakaan yang dialami dengan nilai korelasi persen 0,364 dan nilai signifikasi yaitu 0,000. Berikut hasil uji korelasi antara pengalaman berkendara dan kecelakaan yang dialami. Di bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, kelompok pelanggaran mengemudi terbanyak adalah ordinary violation atau pelanggaran yang sengaja dilakukan, yaitu dengan menerobos lampu merah, melanggar jalur busway, begitu. Dan yang kedua, bentuk pelanggaran tertinggi dilakukan pengendara sepeda motor atau melebihi batas kecepatan di jalan raya. Ya, untuk batas kecepatan maksimalnya yaitu 60 km per jam itu di jalanan kota dan jalanan biasa. Untuk di jalan tol 80 km per jam itu maksimalnya, dan di jalan desa 20 km per jam. Yang ketiga, pelanggaran yang dilakukan pengemudi usia remaja 17 sampai 25 tahun dan usia dewasa awal 26 sampai 35 lebih tinggi dibanding pelanggaran pengendara usia dewasa akhir sampai awal 36 sampai 55, rata-rata seperti itu. Yang keempat, analisis korelasi pengalaman berkendara memiliki tingkat korelasi sedang dengan driver behavior berupa pelanggaran lalu lintas R sama dengan 0,463 yaitu tadi, dan jumlah kendaraan mengendara berkorelasi rendah dengan pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Ghazali Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum.